Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menutup sementara tempat pembuangan sampah akhir di Piungan, Bantul. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Tak jauh berbeda, sampah juga menumpuk di sejumlah ruas jalan utama di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Tumpukan sampah yang tidak terurus ini menyebabkan bau busuk dan sudah menutupi badan jalan. Masalah sampah di Indonesia merupakan isu serius yang melibatkan volume sampah yang tinggi, pengolahan yang tidak efektif, terutama limbah plastik, serta dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan sekitar 68 juta ton sampah dihasilkan setiap tahun, banyak daerah terutama kota besar kesulitan dalam pengolahannya, menyebabkan penumpukan di tempat pembuangan akhir. Limbah yang tidak terkelola dapat mencemari tanah, air, dan udara, serta menjadi sumber berbagai penyakit. Meskipun ada inisiatif pemerintah dan LSM untuk mengatasi masalah ini, masih rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan semua elemen masyarakat, peningkatan fasilitas daur ulang, serta edukasi mengenai pengurangan sampah dan plastik untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Halo guys, jadi sekarang kita lagi survei solokan yang ada di sini. Banyaknya nyamuk yang berkembang biak di perumahan Caringin Garden Residen Desa Sayang menjadi masalah yang sangat serius. Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, nyamuk juga dapat meningkatkan resiko penyebaran demam berdarah. Hal ini disebabkan karena di lingkungan ini kurangnya pengelolaan lingkungan dan banyak masyarakat yang belum tahu cara memanfaatkan sampah organik. Karena menurut survei, di lingkungan ini banyak sekali tumpukan yang tersendat oleh sampah organik atau limbah rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu rumah tangga setiap harinya. Oleh karena itu, kami kelompok 15 kelas 20 Pancasila Institut Teknologi Bandung tahun 2024 akan mengadakan penjelasan mengenai cara memanfaatkan sampah organik menjadi ekoenzim yang nantinya ekoenzim ini dapat dijadikan sebagai obat nyamuk semprot. Kami harap kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah organik dan kegiatan ini juga bertujuan untuk meminimalisir penumpukan sampah organik di perumahan Caringin Garden Residen Desa Sayang. Nah, kegiatan ini sesuai dengan sila pertama Pancasila yang ketuhanan yang Maha Esa, bahwa menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan merupakan tanggung jawab manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan pemanfaatan sampah organik juga dapat dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap alam yang diciptakan oleh Tuhan. Oh, nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 kelas 20 hari ini akan mewawancarai salah satu warga di Desa Caringin ini, tepatnya di perumahan Caringin Garden Residence. Pertama, perkenalan terlebih dahulu, saya Satrio Surya Wicaksono dan di kiri saya ada Ini Asyara Febriani dan di kanan saya ada Muhammad Faiz Nasution. Langsung kita wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz dari kelompok 15 dan ini saya ingin mewawancara Ibu. Halo, saya Tika, warga Caringin Garden, Desa Sayang. Ya, langsung aja Bu, saya ingin bertanya, seberapa sering Anda menghasilkan sampah organik? Sering ya, karena kan kita masak di rumah, masak sendiri, jadi otomatis banyak lumayan.
Oke Bu, lanjut pertanyaan kedua, apakah menurut Anda pengolahan sampah organik di daerah ini sudah baik Bu? Belum, karena kita belum punya pola pemisahan sampah. Jadi kebanyakan sampah masih digabung. Walaupun sebetulnya saya di rumah sudah memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Cuma pengolahannya belum ada. Apakah menurut Ibu sendiri sudah pernah memanfaatkan sampah organik? Belum pernah. Jika menurut survei di daerah ini tuh terdapat banyak sekali nyamuk yang disebabkan oleh sampah. Apakah pertanyaan tersebut benar menurut Ibu? Benar, tapi selain itu juga adanya air yang menggenang di selokan tuh lumayan banyak. Apakah air yang menggenang di selokan tersebut disebabkan oleh sampah yang tersumbat di selokan tersebut? Betul. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah salah satu dari anggota keluarga ibu pernah terjangkit penyakit DBD? Belum ada. Namun dari warga sekitar apa pernah terjangkit penyakit DBD? Ada beberapa orang, anak-anak terutama. Nah, di sini kita akan menawarkan solusi. Solusinya kita akan memberikan penyuluhan untuk memanfaatkan sampah organik yang dapat dibuat sebagai obat nyamuk. Menurut Ibu, solusi tersebut bagaimana? Solusi yang sangat baik, sehingga kita juga kan terkadang bingung ya, sampah mau digimanain sih gitu. Kalau memang ternyata sampah bisa bermanfaat, itu sangat baik. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Baik, terima kasih Ibu telah memberikan waktunya untuk mau diwawancarai. Ya, terima kasih juga untuk adik-adik semua yang mau memberikan solusi ke depannya. Nah, bagaimana kita bisa membantu warga Desa Sayang untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Salah satunya dengan pembuatan ekoenzim. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2022, sampah organik mendominasi khususnya limbah sisa makanan sebesar 38,2%. Apa itu ekoenzim? Ekoenzim adalah enzim ramah lingkungan yang dihasilkan melalui proses fermentasi limbah organik seperti sisa sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Proses ini menghasilkan cairan yang kaya akan enzim, vitamin, dan nutrisi yang bermanfaat bagi tanah dan tanaman. Ekoenzim memiliki berbagai manfaat, antara lain sebagai pupuk alami yang dapat meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah, dan membantu pertumbuhan tanaman. Selain itu, ekoenzim juga berfungsi sebagai agen pembersih alami yang efektif yang dapat digunakan untuk mengurangi limbah dan menciptakan produk pembersih non-kimia yang aman bagi lingkungan. Penggunaan ekoenzim sendiri dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan kimia sintetis, mendukung praktik pertanian berkelanjutan, serta berkontribusi pada pelestarian lingkungan dengan mengolah limbah organik menjadi produk yang lebih bermanfaat. Jadi ketika itu kita belajar. Kemudian setelah dicuci bersih, lalu anak-anak timbang. Jadi di situ anak-anak mengenal angka lagi, ya, ditimbang sesuai dengan ada berapa wadahnya, berapa kulit buah, berapa gula, berapa air. Jadi anak-anak belajar. Gula tuh gula merah yang tadi itu ya? Gula merah, ya. Terus? Kemudian anak-anak menuang sendiri mereka berapa botol yang harus mereka masukkan juga timbangan yang sudah sesuai, gulanya juga demikian. Lalu mereka tutup rapat, mereka gotong, angkut disimpan. Disimpannya cukup 3 bulan saja. Nah, seperti kalian tahu, salah satu manfaat dari ekoenzim sendiri itu sebagai obat nyamuk. Nah, di mana kita bisa mengurangi sampah dengan membuat ekoenzim dan sekaligus mengurangi nyamuk juga dengan ekoenzim yang sudah kita buat tadi. Ekoenzim ini sangat ramah lingkungan sehingga tidak akan mencemari lingkungan lagi, sehingga akan dibuang, bisa menjadi pupuk alami juga. Dan masalah yang tadi dijelaskan, di mana di Desa Sayang itu terdapat masalah sampah yang belum diolah dengan baik dan masalah nyamuk yang begitu banyak sehingga mereka menggunakan banyak obat nyamuk di setiap kamar rumahnya. Dengan kita membuat ekoenzim ini akan mengurangi sampah dan juga mengurangi nyamuk. Nah, jadi sampah organik yang ada di rumah kita itu ternyata banyak banget loh manfaatnya. Salah satunya bisa dijadikan sebagai ekoenzim. Dan ekoenzim ini dapat dijadikan sebagai obat nyamuk semprot loh. Selain itu juga ekoenzim ini dapat dijadikan sebagai pupuk tanaman. Oleh karena itu, bijaklah dalam mengelola sampah organik. Ternyata banyak sekali loh manfaatnya. Kami harap
Tidak hanya masyarakat di Desa Sayang yang dapat mengolah sampah organik ini, namun para penonton video ini juga dapat melakukan aksinya di rumah dengan membuat ekoenzim di rumahnya masing-masing. Kami harap dengan adanya kegiatan ini, pengetahuan masyarakat untuk mengolah sampah organik dapat lebih meningkat dan dapat meminimalisir penumpukan sampah yang ada di lingkungan Desa Sayang, Jatinangor. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.